Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali rasanya saya Nanda Desita. Dan Alhamdulillah Nanda kali ini berada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Saya akan mengajak Anda tentunya seluruh pemirsa kesayangan saya untuk bisa menyaksikan sejarah masuknya ajaran agama Islam serta perkembangan agama Islam di Kabupaten Bondowoso. Seperti apa? Untuk itu tetap temenin Anda dalam acara Jejak Islami. حي على الصلاة حي Nah, kali ini saya akan mengunjungi masjid tertua yang ada di Bondowoso, yaitu Masjid Agung At-Taqwa. Masjid Agung At-Taqwa terletak di wilayah Kecamatan Kota Bondowoso, tepatnya di Jalan Letnan Sutarman nomor 8 Bondowoso, Jawa Timur. Berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 20.000 meter persegi. Masjid ini berdiri tahun 1809 ketika Raden Bagus Asro diangkat sebagai patih, dan masjid tersebut dibangun pertama kalinya dengan arsitektur Masjid Demak. Pada awal pembangunan masjid ini adalah bangunan yang bersifat non-permanen dan atapnya terbuat dari bambu beratap rumbia. Pada awalnya masjid tersebut bernama Masjid Jamik. Awal pembangunan masjid ini hanya sebuah surau dengan bangunan yang sangat sederhana atau non-permanen. Bentuk arsitektur Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso yang sekarang ini dibangun dengan ruang utama masjid mempunyai fungsi ganda, yaitu antara lain ruang utama Masjid Agung At-Taqwa terdiri atas 2 lantai pemirsa. Bangunan pada lantai pertama berupa ruang tertutup yang memiliki 6 saka guru dan 12 saka rawa. Ruang ini merupakan pusat kegiatan jamaah di Masjid Agung At-Taqwa, dan ruang utama yang cukup luas tersebut digunakan sebagai tempat melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Selain sebagai ruang untuk melaksanakan ibadah, ruang utama masjid juga digunakan sebagai sarana pendidikan bagi anak didik dalam praktek sholat juga ibadah lainnya. Bangunan ini juga digunakan sebagai ruang untuk melaksanakan kegiatan pengajian kuliah subuh serta kegiatan lain yang mendukung kemakmuran masjid. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Dari sejarah, Masjid Agung ini dulunya bernama Masjid Jamik, begitu aja. Masjid Jamik yang dibangun oleh Ki Ronggo yang terkenal dengan Abhiseka. Kita kenalnya di sini adalah Ki Ronggo, dan kuburannya masih ada. Dan berangkat dari tahun 1809 kalau tidak salah, dalam sejarah itu masjid ini dibangun walaupun dalam bentuk sederhana, yakni dengan atap rumbia dulunya. Kemudian berkembang sampai jadi bangunan yang cukup sedikit permanen, yang alhamdulillah sudah mengalami 5 kali renovasi. 5 kali renovasi dari masjid ini. Yang terakhir seperti yang kita lihat saat ini adalah yang terakhir. Ini dibangun di zaman Bapak Bupati, Bapak Haji Dr. Masud MSI. Beliau yang meresmikan bangunan ini. Kemudian dari sejarah ini alhamdulillah bahasa kami di Bondowoso, masjid ini menjadi Manarul Islam, menjadi menara di perkembangan Islam di Bondowoso. Karena banyak hal berangkat dari masjid ini. Masjid Jamik atau Masjid At-Taqwa ini dibangun pertama kalinya dengan arsitektur Masjid Demak. Pada awal pembangunan, masjid ini adalah bangunan yang bersifat non-permanen
dan atapnya terbuat dari bambu beratap rumbia. Renovasi kedua Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso pada tahun 1819 oleh Raden Bagus Asro. Kemudian untuk menyempurnakan masjid tersebut maka dibangunlah dengan menambah pagar bagian depan dan pintu masuk yang diatasnya dilengkapi dengan sebuah beduk besar yang ditabuh setiap menjelang sholat 5 waktu. Pada tahun 1967 Masjid Jami Bondowoso mulai direnovasi pemirsa. Pintu pagar yang menjadi ciri khas masjid ini dibongkar dan diganti dengan pagar besi. Proses renovasi masjid saat itu sangat mengagumkan sekali karena adanya keterlibatan seluruh masyarakat di seluruh pelosok Bondowoso. Pada tahun 1997 Masjid Jami At-Taqwa Bondowoso kembali direnovasi dan saat itu Bupati Bondowoso dijabat oleh Haji Agus Sarosa yang menjabat dari tahun 1988 hingga 1998. Masjid At-Taqwa ini mempunyai atap masjid dibuat berupa kubah dengan bentuk 5 segi 4 yang di atasnya terdapat ukiran kaligrafi guna menampakkan keagungannya. Dengan arsitektur demikian, maka Masjid Agung At-Taqwa seakan-akan memiliki gaya abadi, penuh kemegahan dan kebesaran, serta memancarkan cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ruang utama di lantai 2 digunakan apabila ruang utama di lantai pertama benar-benar tidak mencukupi untuk menampung jemaah, seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendatangkan ribuan jemaah. Serambi ini di depan ruang utama yang dibuat dengan konsep bangunan yang modern. Ruangan ini berbentuk emperan yang pada kedua sisinya terdapat 2 ruangan yang juga mendukung kegiatan masjid. Di sini juga diletakkan beduk masjid yang digunakan pada waktu-waktu sholat sebelum azan dikumandangkan. Kemudian juga ada tempat wudhu pemirsa bagi kaum wanita berupa ruang tertutup yang berada di sebelah kanan masjid, dan sedangkan tempat wudhu pria terletak di sebelah kiri bangunan utama masjid. Menara azan dibangun di halaman masjid di sebelah utara. Di atasnya diletakkan loudspeaker sebagai pengeras suara untuk mengumandangkan azan sholat 5 waktu. Ruang stasiun radio juga berada di sebelah utara di lantai 2 dan digunakan sebagai tempat untuk siaran radio dan juga untuk menyiarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat dan juga azan yang dikelola oleh pengurus takmir. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khususnya bagi masyarakat Bondowoso, Masjid Agung At-Taqwa yang berada di bawah naungan Yayasan At-Taqwa Bondowoso merintis berdirinya suatu lembaga pendidikan untuk anak usia dini, usia prasekolah atau taman kanak-kanak At-Taqwa yang memiliki karakter dan ciri khas Islam sesuai dengan kondisi masyarakat. Di sebelah kanan masjid didirikan lembaga pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa pada tanggal 16 Juli 1994 yang mampu membekali para peserta didik dengan bekal yang lebih komprehensif atau dunia akhirat. Tidak hanya sisi kuantitatifnya saja pemirsa yang dicari, tapi juga kualitas siswa yang baik dan berakhlakul karimah sesuai dengan visi MI At-Taqwa, yaitu terbentuknya insan yang beriman, bertakwa, cerdas, dan juga terampil. Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa selain itu juga ada MTS, TPQ, dan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI. Dalam perkembangan agama Islam di Kabupaten Bondowoso tentunya tidak luput dari sosok beliau yang sangat luar biasa, yaitu Raden Bagus Asro Kironggo. Dan pemirsa, Nanda sudah berada di makam beliau. Dan tentunya beliau telah menjabat sebagai bupati yang pertama kali di Kabupaten Bondowoso
pada tanggal 17 Agustus 1918. Dan untuk itu pemirsa, seperti apa napak tilas beliau dalam perjalanan agama Islam? Untuk itu tetap temenin Anda hanya ada dalam acara Jelajah Islami. Ki Ronggo atau Raden Bagus Asra, beliau merupakan bupati pertama Bondowoso yang diangkat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau 25 Syawal 1234 Hijriah. Sosok besar di balik berdirinya sebuah kabupaten di Jawa Timur bernama Bondowoso wafat dan dikebumikan di Kecamatan Sekar Putih, Bondowoso, yang kini makamnya menjadi komplek makam keluarga Ki Ronggo. Setiap tahunnya, tepatnya malam sebelum peringatan Hari Jadi Bondowoso, selalu diadakan selamatan oleh warga dan segenap anggota pemerintah kabupaten. Dan keesokan harinya akan dilaksanakan kirab budaya rombongan Forkopimda Bondowoso ke makam Ki Ronggo untuk melakukan ziarah. Nah, beliau itu melanjutkan syiar Islam sampai ke Jember. Di sana ada di Tanggul, Pondok Dalam selama 24 tahun. Jadi sama dengan Bondowoso, waktu masuk di Bondowoso, jadi penduduk Bondowoso ini menyembah batu itu. Jadi berhala. Begitu Raden Bagus Asra. So, nah di sini bukan pesantren tapi pusat pengajian di sini. Di sana itu ada apa kata orang-orang, bukan musola langgar katanya itu. Di sana ada itu di sebelah selatan itu. Nah, disinilah pusat pengajiannya Raden Bagus Asra itu. Nah, setelah tahun 1830 itu membawa Islam ke Jember. Di sana ada di Pondok Dalam selama 24 tahun. Setelah umur 110 pada tahun 1854 karena sakit sakitan dibawa pulang ke Bondowoso dan beliau meninggal pada tanggal 11 Desember tahun 1854. Dan dia dimakamkan di sini karena dia itu yang membuat sendiri di sini ini. Jadi sebelumnya ada ada makam, memang di sini tempat tirakat beliau, di sini itu juga ada bantalnya dulu, bantalnya dari batu. Jadi tirakat itu untuk menentukan hari jadi Bondowoso tanggal 17 itu. Jadi beliau itu berpuasa selama 41 hari. Nah, setelah 41 hari mendapat petunjuk bahwa disuruh ambil dari ibadahnya orang Islam sehari semalam dan turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Itulah angka 17 yang diambil oleh Raden Bagus Asra. Sampai pakaian adatnya itu, belangkonya itu siripnya 17. Dan ditandai juga dengan ini, unda-unda ini 25 Syawal karena tahun hijrahnya itu 1234 bertepatan tanggal 25 Syawal. Ini unda-unda 25. Juga beliau yang merintis itu. Jadi semuanya bersejarah. Bagaimana peran serta Raden Bagus Asra dalam menyebarkan agama Islam di Bondowoso? Lokasi makam keluarga besar Ki Ronggo dan keturunannya itu berada sekitar 3 km utara alun-alun kota Bondowoso. Dan pesarian itu tergolong asri karena dinaungi rimbunnya dedaunan pohon besar, khususnya beringin yang tidak pernah dipotong. Pesarian itu ada 2 bagian. Bagian utama berada di ketinggian yang merupakan makam Ki Ronggo dan keluarga dekat, dan tentunya di bagian kedua di bawah pemirsa yang juga merupakan keluarga. Biasanya para pengunjung mengaji dan berdoa di bagian utama pesarian itu yang memang disediakan karpet dan tempat oleh pengurus pesarian. Mereka biasanya mengaji, baca yasin dan juga tahlilan. Ada juga yang datang rombongan untuk istighosah.
Assalamualaikum. Permisi. Isi dulu. Oh, siap. Sabunnya, Mas. Isi. Udah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini Nanda sudah berada di Pondok Pesantren Nurul Burhan, masih di Kabupaten Bondowoso. Dan tentunya pemirsa pasti penasaran dong seperti apa kegiatan para santri di dalam. Untuk itu temenin Nanda hanya ada di Jejak Islami. Yuk. Isi. Saudara, dalam penekanan terhadap pendidikan di pesantren menjadi karakteristik tersendiri dalam menumbuhkan dan membentuk generasi bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, di dalam Pondok Pesantren Nurul Burhan ini, bagaimana sih pemirsa cara mendidik para santri-santri untuk menjadi lebih baik? Untuk itu, mari kita ikuti. Pondok Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan terletak di Jalan Khairil Anwar 278 Badean, Bondowoso, didirikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imam Barmawi pada tahun 2006, tepatnya 18 Agustus atau bisa disebut 18 Zulhijjah 1426 Hijriah. Tujuan untuk mendirikan pondok pesantren ini adalah terobsesi untuk menciptakan generasi muda yang Qur'ani dan menciptakan kader-kader penerus ulama dan pemimpin bangsa tentunya. Alhamdulillah pada tahun kesekian ini pesantren ini yang semula hanya 3 santri yang pada tahun 82 yang lalu, maka saat ini sekitar 300 santri putra-putri diamanahkan kepada kami. Tentu kami tetap mohon doa restu dari para ulama, dari semua dukungan dari para orang tua dan utamanya juga dari pemerintah, sehingga kegiatan ikut serta bagaimana membentuk karakteristik yang positif pada putra-putri kita akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Di pesantren ini sebagaimana dikenal secara umum, kita membina santri dengan ditekankan pada 5 wadhifah santri. Tiada waktu tanpa sholat berjamaah, tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa sholawat, berperilaku yang diridhoi oleh Allah, dan pembiasaan pola hidup bersih. Lebih dari itu, untuk mengisi waktu-waktu yang masih ada, mereka juga kita beri beberapa kegiatan tambah, misalnya kegiatan jimbas, olahraga, kegiatan pencak silat, ya, dan kegiatan tahfidz Quran, jamkur, dan sebagainya. Demikian sekali lagi, dengan bisa terselenggaranya pendidikan ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya yang telah memberikan izin operasional serta telah mengeluarkan surat dari Menkumham, ya, Menkumham sebagai pesantren yang resmi, yang legal, yang bahkan mendapat dukungan yang besar dari pemerintah serta masyarakat kita. Mohon doa restunya. Terima kasih. Di dalam penerapan kegiatan pesantren yang ada di dalam Nurul Burhan ini adalah tiada waktu tanpa jemaah. Dengan sholat berjamaah akan lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sholatul jamati tafdulu ala sholatil fadibi sabi'in wa isrina darajat. Santri diharapkan dengan dibiasakannya sholat berjamaah supaya mempunyai derajat yang tinggi, luhur, mulia dibandingkan dengan orang kebanyakan.
Semua santri dibiasakan sholat berjamaah sekalipun itu sholat duha dan tahajud. Sholat berjamaah adalah rutinitas yang wajib dilakukan setiap harinya di pesantren pelajar Islam Nurul Burhan ini pemirsa. Tujuannya untuk melatih kedisiplinan. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan dengan menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh. Manusia insya Allah akan terlatih untuk berdisiplin terhadap waktu. Dengan cara mahabbah dan mutaba'ah kepada distributor tunggal atau penyalur rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita insya Allah akan selamat. Dengan demikianlah pengasuh menanamkan rasa mahabbah dan mutaba'ah dengan membiasakan baca sholawat minimal 1000 kali setiap harinya. Dan yang sering kali beliau damba-dambakan semua santri Nuhan bisa sowan pada Rasulullah, ziarah Makkah dan juga Madinah. Sholawat berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah yang dimaksudkan adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan bersolawat burhan di Pondok Pelajar Nur Burhan ini dilakukan setiap malam Jumat pukul 9 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, dilaksanakan oleh semua santri. Bahkan pernah menjadi juara lomba solawat burhan se-Bondowoso tahun 2019. Al-Quran itu karim, mujayid, dan tidak ada satupun yang berani melangkahinya. Harap agar santri sekali seluruh santri Nuhan hidupnya mulia, amin, dan dimuliakan bersama kemuliaan Al-Quran. Sehingga dengan harapan besar beliau ini membiasakan pada santrinya untuk setiap hari membaca Al-Quran. Beliau pernah dawuh, santri ini paling lama 1 bulan khatam Al-Quran. Lebih dari itu juga beliau membiasakan membaca, menulis, dan menerjemahkan Al-Quran, sehingga santri diharapkan tidak hanya sekedar bisa melafadzkan Al-Quran dengan baik, tapi bisa merenungkan dan merasakan isi kandungannya pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini merupakan kegiatan wajib bagi para santri pelajar Nurul Burhan yang dilakukan setiap harinya, mulai dari sholat tahajud berjamaah sampai setelah sholat isya. Mempelajari Al-Quran mempunyai tujuan menciptakan generasi muda yang islami, menjadi pemimpin yang solih dan muslih, bisa menjadi perilaku yang baik dan Qurani, mempunyai ilmu tentang akhlak atau perilaku baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Pemirsa, manfaat membaca Al-Quran adalah memberikan pahala dan kebaikan, meninggikan derajat pembacanya, menambah iman, memberikan syafaat di hari kebangkitan, menenteramkan hati, mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat, mencerdaskan dan memperkuat daya ingat. Tiada perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengasuh dawuh, hidup akan menjadi mudah dan indah jika mendapat ridho dari Allah. Apapun kebutuhan kita itu terlalu kecil dibandingkan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai ada setitik pun perilaku yang membuat Allah tidak ridho dan juga tidak suka. Sehingga dengan begitulah beliau menanamkan pada santrinya, Allah waladi abdina. Dalam Al-Quran bentuk kasih sayang dalam bentuk larangan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, diawali dengan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah,
yakni pembersihan akidah dan makna tersirat dalam La ilaha illallah, disambung dengan hubungan manusia dengan sesama atau hablum minan nas. Membiasakan hidup bersih, seringkali pengasuh mengingatkan pada santrinya, bersih itu kaya, karena orang yang kotor akan mewariskan kefakiran. Dengan membiasakan hidup bersih, baik bersih badannya, pakaiannya, lingkungannya, lebih-lebih hatinya, akan menjadikan santri yang tidak mudah sambat pada makhluk, tidak suka membuat proposal pada pemerintah, tidak ngemis di jalanan. Dan pesantren itu tidak dikenal dengan kumuh dan kotor, tapi pesantren itu benar-benar bersih, rapi, dan indah. Itulah pembiasaan sebenarnya di pesantren. Lebih dari itu, beliau juga berharap semua santri Nuhan menjadi santri yang kaya, diparingi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam penerapan membiasakan hidup bersih, membuahkan hasil apa yang dilakukan di PPI Nurul Nurhan pernah menjadi juara umum lomba kebersihan antar pesantren Bondowoso dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, dan juga pada tahun 2017 pesantren ini mewakili pesantren yang ada di Bondowoso di tingkat provinsi untuk mengikuti lomba kebersihan utusan dari Dinas Kesehatan dalam rangka pesantren Husada, yaitu dengan topik mengungkapkan tentang kebersihan pesantren. Pemirsa, demikianlah perjalanan dan perkembangan ajaran agama Islam di Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan pemirsa, tayangan program kali ini bisa lebih menginspirasi Anda untuk lebih meyakini dan mencintai agama kita. Tidak terasa pemirsa, kita berada di penghujung acara. Untuk itu saya Nanda Desita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di program dan tentunya cerita-cerita menarik berikutnya di kota-kota dan kabupaten berikutnya. Tetap di Jejak Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.